Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Shalawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad alaihi wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ayyuhal muslimun ayyuhal mu'takifun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah yaqulu bi qawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang relatif singkat ini kita tundukkan mata hati kita sejenak untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang telah kita lakukan, baik pada sehari yang lalu, seminggu yang lalu, ataupun sebulan yang lalu. Apakah aktivitas itu, aktivitas yang sudah kita lakukan, bertambah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya tetap saja atau bahkan mengalami penurunan. Sementara Al-Quran mengajarkan kepada kita pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-197 ada firman yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya dan tambahkanlah bekal kamu sekalian, tambahkanlah modal kamu sekalian, karena sebaik-baik penambahan modal, sebaik-baik penambahan bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sendiri memberi arti at-taqwa ay imtithal awamirullah wajtinabi nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baik itu dilakukan secara terang-terangan maupun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Penambahan modal takwa bukan berarti kita meninggalkan modal-modal yang lain untuk kepentingan hidup di dunia, karena kita ketahui modal yang kita raih di dunia ini juga dalam rangka untuk menambah takwa kita dalam rangka perjalanan hidup di akhirat kelak. Namun semua yang kita raih di dunia, apakah itu kekayaan, apakah itu jumlah anak, atau yang lain, semua pada suatu saat tidak akan mempunyai arti kecuali seseorang yang hadir datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 memberi informasi kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti aset kamu sekalian, apakah itu berupa harta, apakah itu berupa anak, semuanya tidak berguna. Nah, yang berguna apa? Yang berguna adalah
Al-Quran menyebutkan illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah, orang yang hadir kepada Allah dengan hati yang bersih. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kaitannya dengan hati yang bersih ini ada sebuah riwayat di dalam kitab Hayatus Sahabat. Suatu hari ketika Rasulullah bercengkerama dengan para sahabat, kemudian Rasul berkata kepada para sahabat, sebentar lagi akan datang orang soleh, orang baik, dia adalah calon surga. Kemudian orang itu sudah hadir di tengah-tengah majelis Rasulullah. Orangnya berjenggot panjang, kemudian mukanya masih basah dengan air wudu, dan kemudian membawa trompa. Nabi bersabda, hadza rajulun salihun min ahlil jannah. Ini adalah laki-laki soleh dan calon ahli surga. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As mendekati laki-laki tadi, laki-laki tua setengah bayak yang jenggotnya panjang, kemudian membawa terompah itu, didekatinya, kemudian bertanya kepada laki-laki tua itu tadi, Abdullah bin Amr bin As minta izin, Bapak, bolehkah saya bermalam di rumah Bapak bareng 3 hari saja, karena saya sedang bermasalah dengan bapak saya. Kemudian orang tua tadi mempersilahkan, silakan kalau kamu mau bermalam di rumah saya selama 3 malam. Setelah itu para hadirin, Abdullah bin Amr bin As setiap hari mengamati apa yang dilakukan oleh orang soleh dan calon ahli surga itu. Malam hari diintipnya ternyata orang soleh tadi sholatnya hanya 2 rakaat. Sholat malamnya hanya 2 rakaat. Witirnya cuma 3 rakaat. Pagi harinya dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As juga tidak melakukan puasa sunnah, karena kebetulan harinya hari Selasa dan hari Rabu. Setelah itu para hadirin, Abdullah bin Amr bin As minta izin pulang. Karena sudah 3 hari, minta izin pulang. Saya minta izin pulang, Bapak. Ada apa? Kamu sampai bermalam di tempat saya 3 hari. Saya ingin mengetahui apa sih kunci Bapak disebut Nabi sebagai orang soleh dan ahli surga. Apa itu kuncinya, Bapak? Man anta? Siapa Bapak? Kemudian orang tua tadi menjawab, ana kama ra'aita. Saya seperti yang kamu lihat. Salat malam saya hanya 2 rakaat. Kemudian witir saya hanya 3 rakaat. Karena apa? Saya lelah untuk bekerja pada siang harinya. Kemudian siang harinya juga saya tidak mampu melakukan puasa sunnah karena pekerjaan saya sangat padat. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Man anta, man anta. Orang tua tadi menjawab, ana kama ra'aita. Saya seperti yang kamu lihat. Ana kama ra'aita. Saya seperti yang kamu lihat. Hanya apa, Bapak? Hanyanya apa? Abdullah bin Amr bin As bertanya, apa kuncinya? Hanya apa yang Bapak lakukan? Orang tua tadi menjawab, la akhsudu ala ahadin minal muslimin wala aghdubu. Saya tidak pernah memendam rasa iri dan dendam kepada orang lain. Kata Abdullah bin Amr bin As, itulah Bapak yang saya sulit belum bisa melepaskan sifat-sifat itu. Sholat saya 23 rakaat. Puasa saya puasa jam. Tapi kadang-kadang saya masih memendam rasa iri dan dendam kepada orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbaik. Kaitannya dengan surah
Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ternyata manusia suci, orang soleh dan calon ahli surga adalah mereka yang hatinya betul-betul bersih, tidak memendam rasa iri dan dendam kepada orang lain. Dalam riwayat lain para haji, ada seorang ulama yang sangat terkenal di Mesir yang namanya Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal, doanya dikabulkan. Suatu saat dia bersama para santrinya melakukan aktivitas touring melalui Sungai Nil. Kemudian di tengah-tengah Sungai Nil itu ditemukan para remaja yang melakukan maksiat. Mereka minum minuman keras. Layaknya kita kalau melihat orang yang melakukan maksiat, kemudian kita berusaha untuk mencegahnya. Dan para santrinya Dhunnun al-Misri mengetahui bahwa karena gurunya adalah orang yang dikenal doanya dikabulkan, maka memohon kepada Dhunnun al-Misri, Ustaz, tolong doakan mereka, para remaja yang sedang maksiat dan minum minuman keras itu, doakan mereka agar mereka tenggelam di tengah-tengah Sungai Nil. Kemudian Dhunnun al-Misri berdoa, Ya Allah, berikanlah mereka, para remaja yang sedang maksiat itu, kebahagiaan di akhirat sebagaimana mereka berbahagia di dunia ini. Serentak para santrinya terkejut pada hadirin. Mengapa Ustaz doakan orang jahat dengan doa yang baik? Sang Ustaz menjawab, Dhunnun al-Misri menjawab, kalau mereka saya doakan dengan doa yang baik, maka mereka bahagia, kamu bahagia. Tetapi kalau mereka saya doakan dengan doa yang jahat, mereka celaka, kamu bahagia. Apakah kamu senang melihat orang yang bahagia sementara dirimu? Apakah kamu senang melihat orang lain celaka sementara dirimu bahagia? Hadirin, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan ini adalah orang soleh adalah mereka yang kedua mendoakan orang-orang jahat dengan doa yang baik. Itulah doa calon ahli surga, dan mari kita berdoa dalam kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum memperoleh kesempatan untuk melakukan amal soleh, kita doakan agar mereka menjadi orang-orang soleh seperti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizul ghaffar mukawwilil laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratal mustaqim. Salawatullah wa salamuhu ala sairin nabiyyin wa kulli alin wa ala sairis salihin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat
innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.